Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fakes, Fatih Podcast. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan, teman-teman, di era digital. Oke, pendidikan di era digital ini ya nampaknya sangat sering dibahas di mana-mana ya teman-teman. Tapi tidak ada habisnya karena pendidikan dan digital itu sama-sama maju terus berbarengan. Kalau bisa dan harus. Di Indonesia ini harus karena memajukan itu harus penting sih. Dah, kita kedatangan juga narasumber dari sekolah mana Mas? Dari mana? Boleh diperkenalkan? Oke, teman-teman, perkenalkan, nama saya Wahyu Aji. Saya dari SMK Telkom Tunas Harapan. Sekarang bersekolah di Telkom kelas berapa Mas? Saya sekarang kelas 12, jurusan DKV ya Mas, mau lulus ini bentar lagi. Saya juga kelas 12 di DKV. Oke, menurut Masnya nih, apa sih yang dimaksud pendidikan di era digital tuh? Oke, menurut saya tuh pendidikan di era digital tuh pendidikan dengan sistem yang sudah menggunakan digital Mas. Misal dulu tuh pendidikan yang menggunakan buku lah atau apa seperti itu. Nah, misal sekarang tuh di era digital tuh udah pakai teknologi Mas. Misal dulu kan kita tes tuh pakai kertas Mas, ya, betul. nulis. Nah, sekarang tuh bisa pakai HP atau laptop, komputer gitu Mas. Ya. Terus guru tuh dulu kan ngasih materi tuh nulis di papan tulis. Lama ya Mas? Ya lama Mas, tur nggak efisien. Nah ya, sekarang betul. Tinggal pakai PPT lah, tinggal ngetik di laptop. Nah udah tinggal nerangin. Nah itu nggak harus Mas bolak-balik nulis hapus gitu. Lebih efisien Mas tuh. Peran teknologi itu dalam mendukung proses belajar tuh apa aja sih Mas menurut Mas? Kayak teknologi yang sedang berkembang atau apalah yang berbau digital, teknologi yang mendukung proses belajar itu apa? Untuk peran teknologi untuk belajar ya Mas. Iya. Menurut saya tuh sebagai pembantu Mas atau meringankan. Misal dulu tuh gimana ya? Kalau guru ya itu Mas, yang tadi guru tuh nulis kan harus pakai papan nulis, bolak-balik nulis, misal ganti materi. Nah, dengan adanya teknologi itu kita bisa pakai PPT, pakai proyektor. Nah, itu tuh guru jadi efisien Mas, nggak usah bolak-balik nulis, bolak-balik hapus. Nah, jadi itu kita dipermudahkan dengan adanya teknologi ini. Betul. Tantangan terbesar yang dihadapi siswa maupun guru di era digital. Untuk tantangan maksudnya ya pantangan atau tantangan lah. Ya. Yang biasanya itu dihadapi siswa sama guru itu apa Mas? Untuk tantangan sih Mas, untuk kita menerima gitu Mas, menerima adanya perkembangan teknologi. Nah kita kan udah lama Mas pakai cara yang lama itu, misal nulis, misal pakai buku. Nah kita tuh harus beralih ke adanya teknologi, dari buku ke misal komputer, laptop, HP. Nah itu tuh butuh adaptasi Mas, kita nggak bisa langsung sepenuhnya pindah ke teknologi. Nah kita butuh pelan-pelan dan adaptasi. Nah tantangannya di situ. Sama itu Mas, nggak semua sekolah atau wilayah tuh kebagian teknologi. Iya, betul Mas. Karena Indonesia kan luas nih Mas. Ya, Indonesia tuh dari luas, Sabang Mas. sampai Maroke itu enggak semuanya itu ya ribuan sekali pulau Mas. Ya, betul. Jadi tantangannya tuh pemerataannya Mas. Ya, pemerataannya Mas. Betul, setuju saya. Masih banyak sekolah tuh yang di pelosok Mas. Iya. Jangankan teknologi Mas, buat dapat sekolah yang layak atau pakai listrik tuh susah Mas. Pelosok. Betul Mas. Di pelosok tuh sekolah masih ada yang cuma Mas, pakai kayu gitu. Ya, Mas. itu tugas buat pemerintah. Buat pemerintah tuh tantangannya di situ Mas. Harus lebih memajukan lagi. Ya, kalau Indonesia mau SDM-nya meningkat tuh pemerataan teknologinya juga harus adil Mas. Betul. Itu pemerintah meningkat. Kalau orang tua dan guru nih mendampingi anaknya agar bijak menggunakan teknologi, gimana Mas? Soalnya teknologi itu kalau nggak didampingi dengan baik, wah berat. Bagaimana masalahnya orang tua dan guru? Untuk orang tua dan guru tuh gini Mas, kita untuk orang tua dan guru bagi saya harus mengawasi Mas, sangat mengawasi dengan adanya teknologi ini Mas. Kan nggak sepenuhnya teknologi itu bagus Mas buat anak-anak Mas. Betul. Soalnya teknologi itu ada plus minusnya. Plusnya ya itu bisa memudahkan untuk informasi, untuk membantu kegiatan, mencari ilmu lah. Nah untuk minusnya tuh juga banyak Mas. Di teknologi misal di sosial media tuh banyak negatifnya Mas. Misal seperti judi online, pergaulan bebas, pembelian. Nah itu bahaya Mas kalau anak-anak nggak dewasa Mas.
bisa jadi terjerumus ke lingkungan yang negatif mas. Iya. Jadi orang tua dan guru tuh harus pintar-pintar buat ngawasi anak-anak dalam dunia teknologi gitu. Terus apakah pendidikan digital itu apakah bisa kan ya mas? Bisa menggantikan sepenuhnya pendidikan yang tatap muka. Jadi apakah bisa tergantikan sepenuhnya gitu loh? Menurut saya sih untuk saat ini ya belum bisa mas. Soalnya belum semua wilayah tuh mengikuti teknologi mas. Masih banyak yang menggunakan cara lama atau tatap muka. Tapi untuk kota besar atau kota yang udah maju mungkin bisa mas. Atau bahkan suatu saat tatap muka tuh bisa hilang mas. Bisa jadi semua udah di luar negeri gitu ya. Soalnya di luar negeri juga udah mulai gitu. Tapi untuk saat ini sih mungkin belum mas. Belum bisa efektif, menggantikan sepenuhnya untuk tatap muka. Mungkin berapa puluh tahun kemudian mas bisa jadi dapat menggantikan itu. Terus harapan Anda mas, apa untuk pendidikan di era digital nih mas? Harapan saya sih semoga dengan adanya teknologi digital ini kita bisa lebih berkembang mas, atau bisa memunculkan inovasi-inovasi yang baru mas buat negara kita dan bisa meningkatkan SDM negara kita mas, agar gak selamanya gitu-gitu terus gitu mas, biar berkembang lah, bisa jadi yang lebih baik ke depannya gitu. Kalau mas, resiko terbesar mas apa ya? Kalau kita seumpamanya udah digital nih, resikonya itu apa kalau udah pendidikan di era digital? Resiko terbesarnya sih itu mas, kalau di era digital ini misal mas, takutnya tuh suatu saat tenaga manusia tuh nggak dibutuhkan lagi mas. Misal guru mas, sekarang kan masih bisa ngajar, nah takutnya tuh di suatu saat nanti ya, kalau udah teknologi udah berkembang pesat tuh takutnya orang-orang tuh lebih memilih ke digital mas. Sekarang kan ada AI buat konsultasi, gitu. Sekarang tuh si manusia, peran manusia tuh udah mulai tergantikan. Nah, resikonya itu mas. Sekarang pun kalau tahu desainer mas, tuh udah mulai agak mas, berlawanan dengan AI. Betul. Karena mas, AI itu kan sekarang gampang, cuma kita suruh aja, kita suruh buat rumah, kita tulis, udah gitu, jadi bentuknya, gambarnya. Gitu. Cari informasi pun gitu mas. Banyak situs-situs seperti kalau masnya dulu pernah nyari jawaban di Brainly, nah Brainly itu udah mulai tergantikan mas. Betul. Sekarang tuh saya dulu pengguna Brainly. Nah, itu mas, pengalaman mas. Sekarang itu Brainly udah tergantikan banget mas. Bahkan udah jarang yang pakai dengan AI. Nah, soalnya menurut saya ya AI itu lebih efisien mas. Kita ketik apa atau nyari apa tuh mesti bakal ada. Kalau Brainly kan dulu terus mas, ada orang yang jawab dulu, nah gitu. Iya. Tapi apakah ya sepenuhnya AI itu betul? Itu sebenarnya tidak ya menurut saya. Enggak mas, sebetulnya enggak bakal sih. Belum bakal atau masih susah mas untuk menggantikan manusia sepenuhnya. Soalnya yang bikin AI itu juga manusia sendiri mas. Enggak mungkin kan AI itu bekerja sendiri. Mesti juga butuh bantuan manusia mas. Soalnya sesempurna-sempurnanya AI sekarang tuh mesti bakal ada kurangnya mas dengan manusia. Soalnya itu juga buatan manusia. Betul. Jadi itu kan kita ngasih prompt gitu kalau istilahnya, prompt atau perintah gitu. Kalau atau motivasinya nih mas buat para anak-anak yang sedang sekolah atau yang sedang berada, kita kan ini bisa dibilang berada di era digital mas sekarang. Udah nggak kuno lah caranya, kita tuh udah sama digital tuh kita sudah berhadapan gitu loh. Iya, udah dekat banget, kita tuh udah berada di era ini gitu loh. Jadi menurut masnya nih, apa sih motivasinya buat anak-anak yang ada di era digital sekarang ini gitu loh? Untuk motivasinya itu gunakan teknologi digital ini sebagaimana sebaik-baiknya. Gunakan untuk cari inovasi, untuk cari ilmu, pengetahuan lah, atau untuk mempermudah kegiatan kalian lah. Gunakan sebaik mungkin dan cari banyak-banyaknya hal positif, dan hindarilah gunakan teknologi untuk hal negatif. Betul. Biasanya itu yang suka kejadian buat main judi online. Nah itu mas. Nah itu sangat kalian negatif, ya, karena itu diberi seperti itu untuk pendidikan, untuk menimba ilmu. Nah, malah buat judi online, malah buat menyontek juga mas. Sekarang banyak loh menyontek itu. Bahkan saya pernah lihat itu mas, teman saya itu bawa HP mas buat ngerjain tes itu. Dia bawa HP 2 mas. Oh pintar gitu, soalnya HP satunya dikumpulin gitu. Pintar tapi bodoh. Ya jangan ditiru. Tuh
negatifnya teknologi itu gitu. Oke. Udah ya Mas, ini cukup sampai di sini saja Oke, podcast siap, Mas. kali ini. Terima kasih. Oke, jadi jangan lupa pesannya ya. Era digital ini sekarang harus berhati-hati. Berhati-hati banget. Harus pintar memilih-milih lah. Untuk orang tuanya juga anaknya dipantau. Kalau anaknya di rumah itu perilakunya udah aneh, udah susah, nggak pernah keluar rumah, itu dipantau di kamar tuh, hati-hati. Nanti malah main judi online. Atau bahkan itu fetish sama anime itu paling bahaya Waduh, itu. itu sama itu. Itu bahaya. Oke, Itu jangan, bahaya. pokoknya negatif-negatif kita hilangkan. Kurangilah kalau yang susah-susah kita kurangi. Jadi kita harus menggunakan media sosial itu dengan positif. Oke. Oke? Ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, saya Muhammad Fatih Zakiri dan Wahyu Aji. sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.